Mama, Mama, Bartolo. Mama, no! Halo guys, kembali lagi bersama Mimin yang akan menemani kegabutan kalian. Kali ini Mimin akan membahas film yang dirilis pada tahun 2019 dan menjadi salah satu film yang sangat ditunggu oleh para pencinta film horor. Film tersebut berjudul La Llorona yang bercerita mengenai sosok hantu wanita yang legendaris. Dia adalah seorang ibu yang melakukan pembunuhan tragis dan menjadi arwah yang haus akan balas dendam. La Llorona dikisahkan mengamuk dan mengincar anak-anak yang tidak bersalah sebagai gantinya. Di tengah kengerian dan keputusasaan, seorang wanita bernama Anna harus melindungi anak-anaknya dari serangan La Llorona yang menakutkan. Dan selamat datang di channel Gem 27. Awal kisah di Meksiko pada tahun 1673, sebuah adegan mencekam terjadi di tengah padang luas. Seorang anak kecil dalam usahanya mencari anggota keluarganya yang lain, secara tidak sengaja menyaksikan ibunya sedang berusaha menenggelamkan kakaknya sendiri. Terkejut dan ketakutan, anak itu berusaha melarikan diri, namun ibunya berhasil mengejarnya dan pada akhirnya 300 tahun kemudian di Los Angeles pada tahun 1973, di mana terlihat seorang wanita bernama Ana Gracia yang juga seorang pekerja sosial sedang mendalami kasus seorang ibu bernama Patricia yang memiliki 2 anak kecil. Saat berkunjung ke rumah Patricia bersama seorang polisi, Ana menemukan kedua anak Patricia terkunci di dalam sebuah lemari sempit. Melihat hal tersebut membuat Ana merasa aneh dan mencurigai Patricia. Di sini Patricia memberitahu Ana kalau anak-anaknya sedang dalam bahaya, lalu meminta Ana untuk membiarkan Patricia bersama mereka malam ini. Sebelum pergi, Ana tak sengaja melihat tanda memar di tangan anak bungsu Patricia. Di sini sang kakak mengatakan kalau itu bukan ulah ibunya. Merasa mereka berbohong, akhirnya Ana dan bestinya membawa mereka ke tempat penampungan anak. Get away from that door, Anna. One more time, Anna! What do you? It wasn't her. For tonight, you guys are safe. We're not safe anywhere. Malam pun tiba. Salah satu anak Patricia tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat mendengar suara berisik dari luar kamar. Di saat dia akan kembali tidur, dia melihat Thomas yang sedang bermimpi sambil berjalan keluar. Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa sang kakak, ia pun mengejarnya. Dan yang terjadi, Thomas! sementara itu, Ana yang sedang bermimpi indah ditelepon oleh bestinya Cooper bahwa kedua anak Patricia ditemukan meninggal dunia tenggelam di danau. Mendengar hal itu, Ana sangat terkejut dan segera OTW. Tak ingin kedua anaknya ketakutan di rumah, Ana pun membawa mereka. Setibanya di sana, Ana merasa sangat terpukul karena sebelumnya Ana berjanji kalau mereka akan aman dari bahaya apapun itu. Tak lama kemudian, Patricia datang. Di sini Patricia sangat emosi jiwa kepada Ana. Menurut Patricia, semua ini salah Ana karena telah mengeluarkan mereka berdua dari ruangan aneh yang kita lihat di awal scene tadi. Patricia kemudian mengatakan kalau anak-anaknya sedang diincar oleh sosok hantu wanita bernama La Llorona. Di sisi lain, Chris yang gabut malah keluar dari mobil dan ingin kepo dengan apa yang sedang dilakukan sang ibu. Saat sedang melihat tempat kejadian dari kejauhan, Chris tiba-tiba mendengar suara tangisan dari seorang wanita misterius. Ternyata sosok wanita tersebut adalah La Llorona. Sosok itu kemudian mencengkram tangannya dengan kuat dan meninggalkan sebuah bekas yang sangat menyeramkan. Untung saja Chris berhasil pergi dari sana. Saat kembali ke mobil, Chris dan Sam adiknya mendapat teror dari sosok tersebut. Open the door! Saat bersamaan, Ana kembali dan merasa heran dengan tingkah aneh kedua anaknya. Keesokan harinya,
Ana yang pergi ke pemakaman anak-anak Patricia melihat dari kejauhan seorang dukun bernama Rafael sedang melakukan ritual menghilangkan aura negatif. Merasa kepo dengan semua itu, Ana kemudian bertanya ke seorang pastor yang ada di sana tentang La Llorona. Di sini sang pastor mulai bercerita tentang sosok La Llorona. La Llorona merupakan seorang wanita cantik pada zaman itu yang hidup pada abad ke-16. Dulu kala dia adalah wanita yang paling cantik di kotanya, hingga datanglah seorang pria kaya raya yang akhirnya menikahi La Llorona. Saat dikaruniai 2 orang anak, pria tersebut malah berselingkuh dengan janda pirang. Wow, hal itu membuat La Llorona cemburu, sakit hati, depresi, dan gila hingga tega membunuh kedua anaknya dengan cara menenggelamkan mereka di sebuah sungai. Setelah sadar akan perbuatan kejinya, La Llorona yang tidak sanggup hidup dengan penderitaan itu memutuskan untuk bundir dengan cara melompat ke sungai yang sama. La Llorona akhirnya dikutuk menjadi roh jahat yang selalu mencari anak-anak untuk menggantikan anaknya yang sudah meninggoy. Well, his rage, he drowned them in earth. Searching for Llorona will come. It's a folktale. To some. Sementara itu, Sam yang ingin bermain hujan diteror oleh sosok La Llorona. Ketika ia sedang bermain di halaman rumahnya, seketika angin aneh menyambarnya. Di saat Sam membuka payung, dia melihat sosok La Llorona tepat di depannya. Merasa itu hanyalah halusinasinya saja, Sam kembali menutup payungnya. Di sini tiba-tiba payungnya dihempaskan oleh angin kencang hingga membuat payung Sam jatuh ke dalam kolam. Di saat Sam ingin mengambil payung tersebut, tiba-tiba untung saja Sam masih bisa selamat. Takut akan teror La Llorona, Sam memutuskan untuk bersembunyi di kamarnya. Tak lama kemudian, Ana yang kembali ke rumah merasa aneh karena di saat memanggil anak-anaknya tak ada satupun dari mereka yang datang menghampirinya. Ketika dicek di kamar mereka, Ana mendapati Sam yang sedang bersembunyi dengan tingkah aneh dan terlihat ketakutan. Di sini Ana melihat luka yang sama seperti anak Patricia. Saat ditanya, Sam malah mengatakan kalau luka itu karena ia terjatuh. Saat malam tiba, terlihat Chris dan Sam yang tidak mood dengan makanan mereka. Di sini juga aneh kedatangan Cooper. Cooper membawa sebuah berkas milik Patricia, kemudian meminta Ana untuk mengecek semua berkas itu. Saat diperiksa, Anne pun menyadari kalau luka pada lengan anak Patricia sama seperti bekas luka anaknya. Tak lama kemudian, keanehan mulai terjadi. Is there someone in here? What are you doing in my house? My house! Oh God, what'd you say for Mommy's bedtime? Takut sesuatu terjadi kepada anak-anaknya, Ana pun membawa kedua anaknya untuk tidur bersamanya. Keesokan harinya terlihat dukun sakti yaitu Alvarez yang sedang mengecek rumah Patricia. Di sini Alvarez menemukan sesuatu berupa cairan aneh dan dia pun mengambilnya. Di sisi lain, Ana mengadakan wawancara dengan Patricia yang penuh dengan kemarahan, mengutuk Ana atas kesalahannya yang telah memisahkan kedua putranya dari tempat persembunyian mereka. Patricia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak pernah melukai anak-anaknya, melainkan dia melindungi anak-anaknya dari sosok jahanam yaitu La Llorona. Di sini Patricia memberitahu Ana kalau dia sudah meminta La Llorona untuk mengincar kedua anak Ana, karena sebenarnya Patricia adalah pemuja La Llorona. Sangat-sangat menyeramkan. Sementara itu, Chris yang gabut di rumah sendirian tiba-tiba diteror oleh La Llorona. Di saat Chris akan ke dapur, dia melihat tangga di lotengnya terbuka sendiri. Di sini Chris mulai merasa ada yang aneh. Chris pun berusaha mencari keberadaan Sam. Ketika Chris masuk ke dalam kamar Sam, tiba-tiba Sam. untung saja tepat pada waktunya Ana kembali. Hal tersebut membuat tangan Chris terkilir dan dilarikan ke rumah sakit. Di sini dokter mengatakan kalau keadaan Chris baik-baik saja dan mereka pun pulang ke rumah. Malam pun tiba.
Saat sudah di rumah, Anna membujuk Chris untuk memberitahu apa penyebab tangan Chris bisa seperti itu. Chris yang sudah tidak sanggup dari teror La Llorona akhirnya menceritakan kepada sang ibu kalau dirinya diteror oleh sosok wanita bergaun putih. Wanita itu menginginkan Sam dan Chris. Can we talk? Honey, I need to know what really happened. I saw a woman. In the A woman in a white dress. She wants us to be hers. Rinsing. Sementara itu, Sam yang sedang nyantui di bak mandi malah didatangi La Llorona. Ketika Sam mengira ibunya yang mengkremasi kepalanya, merasa aneh dan mulai kesakitan. Lalu, yang terjadi... No, Mom, that hurts. Tepat pada waktunya Anna datang dan berhasil menyelamatkan Sam. Di sini La Llorona menyerang Anna hingga tangannya membekas seperti anak-anaknya. Anna pun pergi membawa anak-anaknya ke sebuah gereja untuk bertemu dengan pastor yang kemarin ia temui di pemakaman anak-anak Patricia. Anna kemudian menceritakan semua kejadian yang ia alami. Di sini sang pastor menyuruh Anna untuk menyewa jasa pengusir hantu dari seorang dukun yang bernama Rafael. Tak ingin membuang-buang waktu, Anna pun datang ke rumah Rafael. Setibanya di sana, Anna menceritakan semuanya. Namun, Rafael menolak untuk membantu Anna. Ketika akan pergi, Sam memohon kepada Rafael untuk membantu mereka. Melihat wajah Sam, hati Rafael yang lembut seperti hati Mimin akhirnya mau membantu mereka. No, please, the church said. Please. Are the marks of La Llorona? It has no bounds. Singkat cerita, mereka melakukan pengusiran hantu di rumah Anna. Di sini mereka melakukan semua ritual dan jimat-jimat serta ramuan lilin dan alat ritual lainnya. Tak lupa sebuah salib yang terbuat dari kayu api, kayu yang bisa menahan La Llorona. Rafael juga menyiapkan cairan yang sudah ia sucikan. Cairan yang ia ambil kemarin di rumah Patricia. Dan ternyata itu adalah air mata dari La Llorona. Saat malam tiba, mereka berlindung di tengah tempat ritual yang dikelilingi oleh lilin-lilin. Tak lama kemudian, La Llorona pun tiba dan yang terjadi... Watch the flames. Untung saja Rafael berhasil menangkap kaki Chris. Hal itu membuat La Llorona murka. Rafael kemudian membuat sebuah segel dengan di batas pintu untuk mencegah La Llorona masuk kembali ke dalam rumah. Ketika mereka semua mencoba menahan La Llorona, Sam yang ingin mengambil bonekanya malah memutuskan segel yang Rafael buat. Lalu tiba-tiba Mommy, I got Missy. Ketika akan membawa Sam kembali ke permukaan, La Llorona malah menarik Anna. Mengetahui hal itu, Rafael langsung mensucikan air tersebut yang membuat La Llorona kesakitan dan melepaskan mereka berdua. Di sini Anna mendapatkan sebuah kalung karena merebutnya dari La Llorona. Saat kembali masuk ke dalam rumah, sukma Sam malah diambil oleh La Llorona. Melihat itu, Rafael memberitahu kalau Sam sudah sepenuhnya dirasuki oleh sosok La Llorona. Jadi sewaktu-waktu, Sam akan datang ke La Llorona jika dirinya dipanggil. Mendengar itu membuat Anna sangat kena mental. Di sini akhirnya Anna menyembunyikan kedua anaknya di dalam sebuah lemari hingga keadaan kembali membaik. Ketika Anna dan Rafael kembali menggibah, seseorang datang dan mencoba membuka pintu lemari di mana Sam dan Chris bersembunyi. Ternyata itu adalah Patricia yang ingin balas dendam kepada Anna. Patricia kemudian menyandra kedua anak Anna dan berniat memberikannya kepada La Llorona. Tak lama kemudian, tiba-tiba Took my babies from me. Give back my boys! ketika akan mengirimkan Chris ke alam barja, Chris menunjukkan kalung pemberian anak La Llorona kepada La Llorona. Hal ini membuat La Llorona menangis dan bersedih. Saat bersamaan, Anna dan Rafael datang dan membuat La Llorona murka. Di sini terjadilah adu mekanik antara Anna dan La Llorona.
mereka terbebas dari incaran La Llorona dan mulai menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channel JM27. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar Mimin semakin semangat upload video-video baru lainnya. See you in next video.